Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang kebebasan linear. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kombinasi linear, kemudian kita juga sudah belajar tentang membangun atau merentang, maka hari ini kita akan belajar tentang kebebasan linear. Antara tiga ini masih berhubungan. Untuk kombinasi linear, jika himpunan vektor bisa dinyatakan dengan K1V1 tambah K2V2 tambah sampai Kn Vn. Itu untuk kombinasi linear. Untuk kombinasi linear ini, soal-soalnya sudah ada, vektor U-nya sudah ada, vektor V1, V2 sampai Vn-nya sudah ada. Yang dicari adalah nilai K. Ingat ya, untuk kombinasi linear yang dicari adalah nilai K-nya nanti. Kemudian yang kedua, tentang membangun atau merentang. Suatu vektor dinyatakan membangun atau merentang jika vektor-vektor tersebut dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi masih saling berhubungan ya. Vektor dinamakan membangun atau merentang ketika vektor tersebut dapat dinyatakan dalam atau sebagai kombinasi linear. Nah, dalam membangun ini atau merentang, vektor-vektornya yang dicari masih umum. Sementara untuk kebebasan linear, jika himpunan vektor, misalkan di sini himpunannya S, kemudian ada vektor V1, V2 sampai Vn, dapat dinyatakan sebagai 0 K1 V1 tambah K2 V2 sampai Kn Vn. Perhatikan kombinasi linear dengan bebas linear. Bedanya adalah kalau ini vektornya ada angkanya, kalau ini vektor 0. Ini adalah vektor 0. Sehingga jika kita buat dalam bentuk SPL, ini termasuk dalam SPL homogen. Atau jika vektornya kita susun sebagai sistem persamaan linear untuk mencari penyelesaiannya, ini sebagai SPL homogen, yaitu himpunan persamaan linear yang semuanya sama dengan 0. Ingat ya, itu tentang bebas linear. Jadi antara kombinasi linear dengan bebas linear itu masih saling berhubungan, konsepnya sama, hanya dalam bebas linear sama dengan 0 semuanya. Nah, ini tentang bebas linear. Sudah saya jelaskan tadi. Syaratnya hanya mempunyai solusi tunggal, yaitu K1 0, K2 0, sampai Kn 0, sehingga sama dengan 0. Jika solusinya tidak tunggal, maka kesimpulannya adalah tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Diketahui vektor U dan vektor A. Apakah vektor tersebut bebas linear di ruang 3? Nah, cara penyelesaiannya, untuk bebas linear, tadi definisinya adalah bisa dinyatakan dengan K1 V1, di sini vektor pertamanya adalah U,
kemudian K2 V2, di sini vektor keduanya adalah A, kalau dicontoh sama dengan 0, sama dengan vektor 0. Nah, ini untuk dinyatakan dalam sistem persamaan linear, kalau dibuat matriks diperbesarnya, ini adalah vektor U, kemudian ini adalah vektor A. Nah, dengan OBE dapat diperoleh, nah, seperti ini OBE-nya. Oke, ada yang bisa OBE-nya? Silahkan dilihat lagi. OBE-nya diingat-ingat lagi kalau masih bingung. Jadi, ketika kita sudah membuat dalam matriks diperbesar dan kita mau mencari solusinya, kita lakukan OBE. Setelah kita mendapatkan hasil menjadi matriks yang tereduksi, di mana ini adalah solusi K1 dan ini K2, dan K1-nya didapat sama dengan 0, K2-nya sama dengan 0. Berarti vektor U dan vektor A adalah saling bebas linear. Jadi yang dicari untuk di bebas linear adalah nilai K-nya sama dengan 0. Untuk OBE-nya silahkan cari sendiri proses OBE-nya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Jika terdapat vektor A min 1, 3, 2 dan vektor B 1, 1, min 1 serta vektor C 2, negatif 6 dan negatif 4, tentukan apakah ketiga vektor tersebut saling bebas linear di R3. Nah, kita susun dulu biar gampang. Nah, ini adalah definisi bebas linearnya ya. Ini adalah definisi bebas linear, jangan lupa kita tuliskan ulang. Kemudian kita akan mencari nilai K1, K2, K3, kita susun menjadi matriks diperbesarnya. Ini adalah vektor A, ini vektor B, dan ini vektor C. Kemudian kita kalikan dengan K1, K2, K3, karena yang dicari adalah nilai K-nya. Cari adalah nilai K-nya sama dengan 0. Karena untuk bebas linear harus sama dengan 0. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Sekarang kita susun menjadi untuk mencari solusinya K1, K2, K3-nya apakah benar sama dengan 0. Oke, kita susun atau cari OBE-nya. Berarti min 1, 3, 2, kemudian 1, 1, min 1, kemudian 2, min 6, min 4. Karena tadi sama dengan 0, berarti kita gandeng 0, 0, 0. Oke, kita kembali lagi ke OBE. Kita akan membuat di sini baris pertama, kolom pertama sudah ada 1 atau min 1. Kita akan membuat di bawahnya 0. Berarti operasinya adalah 3B1 ditambah B2. Kita juga akan membuat baris pertama, baris ketiga, kolom pertama ini 0. Yang 2 ini kita mau 0 kan. Berarti operasinya adalah 2B1 ditambah B3. Sehingga baris pertamanya karena tetap kita tulis dulu 1, 1, 2, 0. Nah, ini min 3 dikali 3 dikali min 1 jadinya min 3 tambah 3 0. 3 dikali 1 3, 3 tambah 1 4. 3 dikali 2 6, 6 ditambah negatif 6 0. Sini 0 ya, tetap. Kemudian 2 dikali negatif 1 min 2 tambah 2 0. 2 dikali 1, 2 ditambah negatif 1. Hasilnya 1. Kemudian 2 dikali 2, 2 ditambah negatif 4. 2 dikali 2, 4. 4 dikali ditambah negatif 4 sama dengan 0. Di sini juga 0 tetap.
Sudah sampai sini. Mana yang bisa kita nolkan? Yang bisa kita nolkan adalah ini ya. Baris kedua, 4 ini mau kita nolkan, bisa. Kita punya modal di sini baris ketiga, kolom kedua 1. Berarti operasinya adalah min B3 tambah B1. Ini kita mau membuat ini 0. Karena punya modalnya baris ketiga, kolom kedua, B1. Kemudian kita juga mau mengubah baris kedua, berarti bisa min B3 ditambah, min 4 B3 ditambah B2, min 4 ya, karena ini mau dibuat 0. Bisa nggak dibuat menjadi matriks tereduksi atau matriks yang paling sederhana? Min B3 ditambah B1 berarti min 1 dikali 0, 0 ditambah min 1, min 1, min 1 kali 1, min 1 tambah 1, 0, min 1 kali 0, 0 tambah 2, 2, ini 0. Kemudian min 4 B3 berarti min 4 dikali 0, 0 tambah 0, 0, min 4 kali 1, min 4 tambah 4, artinya 0. Di sini 0 semua. Nah, baris ketiganya tetap 0, 1, 0, 0. Sampai sini sudah bisa kita simpulkan. Ada satu baris. Ada baris yang elemennya 0 semua kan? Sehingga memiliki banyak penyelesaian, atau bisa dikatakan solusi dari SPL ini tidaklah tunggal, karena syarat untuk bebas linear dan merentang syaratnya adalah solusi tunggal. Tapi di sini hasilnya ada satu baris yang nilainya 0 semua, sehingga bisa kita simpulkan langsung bahwa SPL ini memiliki banyak penyelesaian. Sehingga jika ditanya apakah ini bebas linear, jawabannya adalah tidak. Tidak bebas linear atau bergantung linear. Oke. Oh, ini ada ya. Ada solusinya di sini. Merupakan bergantung linear. Tapi ini langsung jawabannya. Oke, kalau tadi tentang bebas linear, kita sudah belajar kombinasi linear, kita sudah belajar merentang atau membangun, dan yang ketiga tentang bebas linear. Setelah itu kita akan masuk pada basis dan dimensi. Nah, kita akan membahas basis dulu. Basis ini berhubungan dengan yang tadi sudah kita bahas, yaitu berhubungan dengan kombinasi linear, berhubungan dengan merentang atau membangun, dan juga berhubungan dengan bebas linear. Untuk basis, jika V adalah sembarang ruang vektor dan himpunan S terdiri dari vektor U1, U2 sampai UN, maka S dinamakan basis bagi V jika kedua syarat berikut dipenuhi. Jadi ada dua syarat untuk suatu himpunan dinamakan basis. Yang pertama adalah S membangun V, dan yang kedua adalah S bebas linear. Jadi harus diingetin apa itu membangun dan apa itu bebas linear. Untuk membangun, suatu vektor dinamakan membangun jika dapat dinyatakan
dengan kombinasi linear, sedangkan S dikatakan bebas linear jika merupakan SPL yang homogen atau yang sama dengan 0. Kita langsung masuk ke contoh. Tunjukkan bahwa himpunan matriks berikut. Nah, ini himpunan matriks. Ada matriks pertama, matriks kedua, matriks nih ya. Matriks yang pertama, matriks yang kedua, matriks yang ketiga, ini matriks yang keempat. Merupakan basis bagi matriks berukuran 2 kali 2. Nah, apakah himpunan matriks tersebut merupakan basis bagi matriks berukuran ordo 2 kali 2? Jadi ini himpunan matriks, yang ditanyakanlah adalah apakah M atau himpunan matriks ini merupakan basis bagi ordo 2 kali 2? Cara penyelesaiannya adalah, nah, seperti biasa, karena untuk sesuatu dikatakan basis, yang pertama syaratnya adalah dia harus merentang atau membangun. Dikatakan membangun jika bisa dinyatakan dalam kombinasi linear. Nah, kita harus ingat definisi dari kombinasi linear apa? Sini, jika ada suatu matriks atau di sini vektor K1 V1 ditambah K2 V2 tambah sampai Kn Vn. Nah, sama halnya seperti matriks ini. Ini K1 matriks pertama, K1M1, kemudian ditambah K2M2, ditambah K3M3, tambah K4M4, sama dengan masih dalam bentuk umum. Matriks ini masih dalam bentuk umum. A, B, C, D, yang penting dia ordo 2 kali 2. Nah, seperti ini. Bisa dipahami kenapa bisa seperti ini? Nah, biar kalian gak bingung, saya akan coba jabarkan kenapa bisa 3K1, kenapa bisa 3K1 plus K4, kemudian di sini 6K1 min K2 min 8K3. Oke, kita jabarkan bareng-bareng. Kita tulis ulang ya. Di sini ada masih vektor umum A, B, C, D. Kemudian di sini K1 matriks pertamanya adalah 3, 6, 3, min 6. Kemudian matriks keduanya 0, min 1, min 1, 0. Matriks ketiganya 0, min 8, min 12, min 4. Dan matriks yang keempatnya 1, 0, min 1, 2. Oke, ini soalnya. Kenapa bisa langkah terakhir seperti itu? Kita akan pecah di sini supaya teman-teman nggak bingung. Ini kalau kita kalikan jadinya 3K1, kemudian di sini 6K1, 3K1 min 6K1 gitu ya. Kita kalikan semua. Di sini 0 kan? K2 dikali 0 berarti 0, di sini min K2, min K2, di sini 0. Kemudian ini 0, di sini min 8K3, min 12K3, dan min 4K3. Ini harus lurus ya nulisnya, kalian nanti perbaiki sendiri. Ditambah K4, di sini 0, di sini min K4, di sini 2K4. Oke, sampai sini paham ya? Nah, di sininya adalah A, B, C, D, biar nggak bingung. Oke, sekarang A, B, C, D.
kita jumlahkan dengan posisi yang sama. Berarti di sini yang K1. Berarti yang K1 adalah 3K1. Kemudian ini 0, 0, berarti langsung K4 plus K4 sama dengan A, gitu kan. Kemudian yang ini 3K1 min K2 di sini kan, 3K1 min K2 min 12 K3 min K4. Nah, yang ini kan yang bawah. Nah, sekarang yang kanan atas, 6K1 min K2 min 8K3 tambah 0. Ya udah, nggak usah ditulis nolnya. Sekarang yang kolom terakhir, baris terakhir, min 6K1 ditambah 0, kemudian min 4K3 plus 2K4. Nah, ini maksud dari yang ini. Sekarang paham ya dari mana ini. Jadi setelah dijabarkan, kita dapat nih nilai-nilai ini. Nah, ini kalau kita mau mencari SPL-nya, mau membuat matriks yang diperbesarnya, berarti gimana? Kalau kita buat SPL berarti 3K1 ditambah K4. 3K1 ditambah K4. Ada K1, K2, K3, K4. Berarti K2 dan K3-nya 0. Berarti bisa dong kita tulis 3K1 ditambah 0. Gitu kan? K2 dan K3-nya nggak ada. Di sini 0 nih. 0, 0. Berarti tambah 0 tambah K4 sama dengan A, gitu kan? Tinggal dibuat aja. Kemudian 6K1 min K2 terus min 8K3 tambah 0 sama dengan B. Tinggal mendain aja, dibuat dalam bentuk SPL. Kemudian 3K1 min K2 min 12K3 min K4 sama dengan C. Yang terakhir min 6K1 min 0 ya, K2-nya 0 di sini. Maaf. Kemudian min 4K3 plus 2K4 sama dengan D. Sampai sini bisa dipahami? Nah, kemudian dengan menyamakan setiap unsur pada kedua matriks diperoleh. Nah, ini yang tadi ya. Yang tadi kita akan mencari determinannya, determinan dari matriks tersebut. Kalau tadi kan masih dalam bentuk SPL, dari SPL kita buat matriksnya akan seperti ini. 3, 0, 0, 1, tulis koefisiennya aja. 6, min 1, min 8, 0. 3, min 1, min 12, min 1. Kemudian min 6, 0, min 4, 2. Nah, K1, K2, K3, K4 sama dengan A, B, C, D. Nah, kenapa kita harus mencari determinan? Perhatikan atau ingat-ingat kembali tentang matriks. Jika suatu matriks determinannya sama dengan 0, maka dia tidak memiliki inverse. Sementara ketika determinannya tidak sama dengan 0, berarti dia memiliki inverse. Dan kalau suatu matriks memiliki inverse atau determinannya tidak sama dengan 0, maka SPL tersebut memiliki solusi tunggal. Jadi untuk bentuk matriks, kalian cari apakah matriks tersebut
determinannya sama dengan 0 atau tidak sama dengan 0. Kalau matriks tersebut determinannya tidak sama dengan 0, maka SPL memiliki solusi tunggal untuk setiap A, B, C, D ya. Jadi kesimpulannya adalah matriks tersebut membangun apa tadi pertanyaannya? Membangun ordo 2x2. Karena A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 0, C-nya sama dengan 0, ketika D sama dengan 0. Ini ulangi ya. Sehingga matriks Oke. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana kita tahu bahwa determinan matriks tersebut sama dengan 48? Kita ingat kembali materi matriks tentang cara mencari determinan. Oke, tadi matriksnya 3001, 6 min 1, min 80. Oke, diingatin ya. Ini matriksnya. Ini matriksnya. Kita tulis ulang 3001. Kemudian 6 min 1 min 80, kemudian 3 min 1 min 12 min 1, kemudian min 6 0 min 4 2. Nah, ini matriksnya. Matriks dari SPL yang akan kita cari determinannya. Nah, bagaimana mencari determinan untuk matriks ordo 4x4? Lakukan dengan cara minor cofaktor. Untuk minor cofaktor, ambil sebarang baris atau sebarang kolom yang paling banyak mengandung angka 0. Mana yang paling banyak mengandung angka 0? Itu adalah baris pertama. Nih, baris pertama 0-nya ada 2. Kita kasih tanda plus min plus min. Sudah ya? Kita jabarkan sekarang. Sini ada 3, angkanya 3, 3-nya positif ya. Kemudian kalau kita tutup di sini, tutup, di sini tutup, berarti matriks yang tersisa adalah min 1, min 1, 0, kemudian min 8, min 12, min 4, di sini 0, min 1, 2. Gini ya, ini determinan ya. Kemudian plus min plus min, berarti di sini minus. Kemudian minus berapa? Min 1. Min 1. Kemudian kalau kita tutup, berarti ini matriks yang tersisa adalah 6, 3, min 6, kemudian min 1, min 1, 0, dan min 8, min 12, min 4. Oke. Di sini ada pengalinya 3. Kemudian ini harus kita cari determinannya. 2 kali mencari determinan kan akhirnya. Karena ini order 3x3, kita pakai cara yang paling mudah, yaitu cara Sarus ya. Min 1, min 1, 0,
min 8, min 12, min 4, kemudian 0, min 1, 2. Kalau seharus dikalikan dengan 2 kolom pertama. Min 1, min 1, 0. Kemudian min 8, min 12, min 4. Nah, berarti gimana? Jangan lupa di sini ada pengalinya. 3. Oke. Kemana dulu nih arahnya? Ke sini kan? Min 1 dikali min 12, 12 kali 2. 24. 24. Kemudian min 1 kali min 8 dikali min 1, 8, 8 kali 0, 0. Gitu kan? Tambah 0. Kemudian ini 0 dikali min 1 dikali min 4 juga sama 0. Dikurangi yang arah sebaliknya. Ini dikali 0 dikali min 12, 0. Kemudian min 1 dikali min 1, 1, 1 dikali min 4, min 4. Kemudian min 8 dikali min 1, 8, 8 dikali 2, 16. Gini ya. Mudah-mudahan paham. 3 kali 24. Berarti di sini di sini 12 ya jadinya. 12 ini ketemu min, jadi di sini min 12 langsung. Di sini sama dengan 3 kali 12. 3 kali 12 sama dengan 36. Oke, ini untuk mencari yang ini ya. Kita dipecah dulu karena layarnya terbatas. Ini kita untuk mencari determinan dari matriks tersebut. Kita pakai cara minor kofaktor. Ini kita cari dulu, jabarkan. Sekarang kita akan mencari nilai yang ini. Yang kedua, min 1 dikali di sini 6, 3 min 6, min 1, min 1, 0, kemudian min 8, min 12, min 4. Kali dengan 2 kolom pertama, 6, 3, min 6, min 1, min 1, 0. Sudah ya? Jangan lupa min 1-nya, min 1. Nah, kita kalikan. 6 dikali min 1, min 6, min 6 kali min 4, 24. Min 1 kali min 12, 12 dikali min 6. Berarti min 72. Kemudian min 8 kali 3, min 24 dikali 0, 0 ya. Dikurangi arah yang berlawanan. Min 8 dikali min 1, 8, 8 dikali min 6, min 48. 6 dikali min 12 kali 0, 0 berarti. Min 1 dikali 3, min 3 min 3 kali min 4 sama dengan 12. Maaf, 12. Oke, kita hitung sekarang. Min 1, 24 dikurangi 72, negatif 48. Kemudian dikurangi min 48 tambah 12, min 36. Sama dengan min 1, min 48 ditambah 36. Berarti min 1 dikali min 12 sama dengan 12. Nah, berarti yang ini determinan dari matriks yang kita cari adalah, ya udah tinggal dijumlahkan, 36 ditambah 12 sama dengan 48. Artinya determinannya
tidak sama dengan 0 kan, sehingga memiliki solusi. Itu penjelasannya untuk mengingatkan kembali bagaimana cara mencari determinan, apalagi untuk yang ordonya matriksnya 4x4. Oke, tadi kita belajar basis, maka kita akan belajar dimensi. Apa itu dimensi? Di sini saya tidak menulis pengertiannya, tapi secara simple bahwa dimensi itu adalah himpunan yang berhingga. Nah, sehingga kalau di sini ada himpunan matriks, sini matriksnya ya, himpunan matriks. Di sini ada matriks pertama, matriks kedua, matriks ketiga, matriks keempat, maka dimensinya sama dengan 4. Jadi kalau ada suatu himpunan ditanya bagaimana atau berapa dimensinya, kita tinggal lihat saja di sini ada berapa himpunannya kalau untuk matriks ya. Atau kalau misalkan dalam bentuk vektor, misalkan ada vektor ruang 2, ada vektor ruang 3. Kalau vektor ruang 2 berarti dimensinya adalah 2. Kalau vektor ruang 3 ya dimensinya adalah 3. Baik, saya cukupkan untuk video pembelajaran kali ini tentang bebas linear serta basis dan dimensi. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa hadir di ruang Zoom untuk membahas beberapa soal. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.